Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di hari yang ke-15 ya, di bulan Ramadan ya. Semoga Allah menerima amal-amal kita, dan tentunya tak lupa semakin rajin ya, apalagi nanti di 10 hari yang terakhir ya. Tentunya kalau mengadakan silahkan tuh ya, i'tikaf ya, baik di malam-malam ganjil atau di 10 hari terakhir ya, agar tentunya menyempurnakan ibadah kita ya, dengan diantaranya ibadah sunnah ya. Kalau tidak, tentunya maka banyak sekali jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran atau ibadah yang lain ya, termasuk juga dengan akhlak yang mulia. Itu juga bisa mendukung untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Kita lanjut hadis-hadis di kitab Bulughul Maram, di kitab Saum. Lanjut selanjutnya hadis ke-11 ya. Ada 4 hadis ya. Insya Allah sekarang bereskan aja ya, supaya tidak nanggung ke waktu-waktu esok harinya ya. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya. Maka hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan sahur ya gitu. Makan sahur ya dianjurkan atau sunnah, karena itu dapat kebaikan yang banyak ya, keberkahan diniyah dan juga duniawiyah. Secara fisik dia bisa menahan lapar dan dahaga ya dengan sahur gitu ya. Secara batiniyah atau ketenangan ya, dia bisa lebih tenang ibadah gitu ya gitu, daripada kelaparan gitu ya gitu. Ya gitu ya. Ibadah kelaparan gitu ya. Itu tausnan pas bunyi gitulah gitu. Jadi lebih khusyuk gitu ya kalau beribadah gitu. Kemudian kata sahur itu sendiri ya, kalau dengan huruf sin yang di fathah berarti makanan yang disantap saat sahur ya gitu, yaitu di akhir malam ya. Sedangkan sahur aktivitasnya adalah kalau di akhir malam berarti sampai kapan? Sampai waktu subuh ya. Kalau misalnya di domah ya, suhur gitu ya, itu adalah aktivitasnya yaitu makan sahur. Jadi waktunya kapan sahur itu? Sampai subuh gitu ya gitu. Itu waktunya ya. Kemudian yang kedua, ini hadisnya dari Abu Hurairah yang ia berkata,
Nah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah melarang ya anil wisol ya, dari saum wisol. Faqala rajulun minal muslimin, kemudian ada seorang muslim yang menyanggah Rasul. Fa innaka ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri saum ya, saum wisol. Tuasilu ya, saum wisol. Qala wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Rasul pun memberikan jawaban, siapa yang semisal denganku, sesungguhnya aku di malam hari diberi makan dan minum oleh Rabbku. Jadi ini majas ya, permisalan. Falamma abau an yantahu anil wisol, Nabi saum wisol lantaran, jadi mereka itu kan tidak mau berhenti ini dari saum wisol, maka Nabi saum wisol bersama mereka kemudian hari berikutnya lagi ya. Wa sholat bihim yauman summa yauman summa awal hilal lalu mereka melihat hilal. Beliau bersabda, faqala lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, seandainya hilal itu tertunda, aku akan menyuruh kalian menambah saum wisol lagi. Kal munakili lahum hina abau an yantahu, muttafaqun alaih. Maksud beliau menyuruh mereka saum wisol terus sebagaimana bentuk hukuman lagi mereka ya, bagi mereka karena enggan berhenti di saum wisolnya gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya, atau muttafaqun alaih. Jadi ini larangan dari saum wisol gitu ya. Saum terus menerus tanpa buka gitu ya, kebayang gitu ya. Gitu. Ya kan buka maghrib oke kadang-kadang kelaparan gitu ya. Kemudian itu buka-buka gitu ya. Itu ada saking kurajin teh gitu ya, gitu tarik pikir gitu ya. Yang rajin teh gitu. Tapi ada terbiasa gitu ya gitu. Karena Nabi itu kan dikasih makan dan minumnya di waktu malamnya. Gitu, maksudnya kan ini majasi gitu ya gitu. Jadi maka diterangkan wa manahakum anhu fantahu gitu ya gitu. Jadi kalau sudah dilarang, jangan dikerjakan gitu ya gitu. Dong kekeh gitulah gitu ya. Yang dilarang dikerjakan gitu. Jangan gitu ya. Tinggalkan saja gitu ya gitu. Itulah ketakwaan gitu ya. Karena itu seseorang tidak akan bernilai pahala kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar aturan nabinya. Enggak akan nilai pahala gitu. Karena itu juga kenapa di saat itu dilarang saum wisol gitu ya. Enggak akan kuat sebenarnya juga ya. Karena itu kan dikatakan siapa yang semisal denganku, maka aku itu malam harinya itu dikasih makan dan minum oleh Rabbku ya. Ini adalah permisalan gitu ya, atau perumpamaan gitu, majas gitu ya. Akhirnya mereka
hukum terus saum wisol gitunya gitu. Nah ini ya, karena itu kalau seseorang sudah dilarang untuk melakukan sesuatu ya sudah gitu ya, jangan mengerjakan gitu ya gitu, jangan coba-coba gitunya gitu, buat badan kok coba-coba gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hadis tentang berbuka saum dengan kurma. Ini hadisnya dari Salman bin Amir ad-Dobbi ya, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza aftara ahadukum fal yuftil ala tamrin fa illam tajid fal yuftil ala ma'in fa innahu tahurun lahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamar atau kurma yang kering. Tamar itu ya, kalau rutop itu kurma yang basah ya. Jika kalian dapati kurma, jadi buka dengan kurma. Jika kalian tidak dapat kurma, maka berbukalah dengan air, karena air itu menyucikan. Hanya saja Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif ya. Yang sahih itu adalah dari perbuatan Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Anas bin Malik ya, dalam hadis Anas bin Malik. Wallahu alam. Tapi yang jelas keterangan dengan kurma ini adalah tentu lebih utama ya, karena perbuatannya ya gitu, karena perbuatannya atau af'aliyah Nabi gitu ya gitu. Jadi itu yang lebih utama dengan kurma, kalau tidak ada dengan air gitu ya. Hadis yang terakhir ya, beres kenalanya. Hadis yang ke-663 ya, dari kitab Bulughul Maram, kitab Saum. Itu sama dari Abi Hurairah ya, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qauluz zur wal amala bihi wal jahal, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdzu lah. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, juga melakukan maksiat dan melakukan perkara yang bodoh, maka Allah tidak lagi peduli pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Riwayatnya nanti bisa dibaca ya. Yaitu qauluz zur ya, adalah setiap kalimat yang memalingkan yang benar kepada kebatilan ya. Jadi kalau perkataannya cenderung pada kebatilan, itu adalah qauluz zur ya. Termasuk azur itu adalah segala kalimat yang diharamkan tuh ya gitu. Seperti dusta, mencela, gibah gitu ya, namimah, dan persaksian palsu. Itulah yang diharamkan. Jadi seseorang yang ingin saumnya sempurna, maka hendaknya ia tinggalkan perkataan-perkataan ini gitu ya. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja gitunya gitu. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, onta pun bisa gitu ya. Onta we bisa gitu ya. 8 poe teu nginum onta atau teh. Onta katanya. 8 poe teu nginum sok. Sobi gitu. Cari penelitian. 8 dinten onta teu nginum. Bisa gitu ya gitu. Jalmi gitu. Dengan menahan lapar dan dahaga itu tidak jauh dengan hewan gitu ya gitu. Karena itu saum kita ya, jangan hanya menahan
lapar dan dahaga, syahwat ya. Kemudian dari perkataan yang negatif gitu ya gitu. Dari tindakan-tindakan yang negatif ya, dari amarah dan sebagainya gitu ya. Karena itu ada 3 ya yang menghalangi ke surga ya. Di antaranya adalah syubhat, syahwat dan amarah ya gitu. Syubhat itu contohnya gitu, pisang dicampur kulada gitu ya. Dengan hanya pisang dicampur kulada gitu. Sok cobian kalah pas buka gitu lah ya. Pisang campur kulada lah gitu sok gitu. Oke. Rasanya sanes amis tapi lada gitu. Terus jadi itu mencampurkan hak yang benar gitu ya, hak itu dan batil yang salah itu ya, itu dicampurkan. Itu adalah syubhat gitu ya, banyak kali syubhat itu ya gitu. Terus syahwat gitu ya. Syahwat itu ya syahwat ya, nafsu itu ya, hawa nafsu gitu. Takade gitu ya. Gitu. Kalau syubhat itu di surah Al-Baqarah itu ya gitu. Itu larangannya adalah di ayat 43 gitu ya gitu. Larangan jangan mencampurkan hak dan yang batil dan jangan menyembunyikan kebenaran ya. Wa antum ta'lamun ya. Sedangkan engkau mengetahuinya. Kemudian juga tentang syahwat itu di surah Al-Jasiyah itu ya gitu. Wa adallahum lahu ala ilmin dan seterusnya gitu ya. Nanti orang yang dengan syahwatnya maka disesatkan ilmunya ya. Wa adallahum lahu ala ilmin ya. Berat tuh kayaknya. Wajarnya gitu ya. Tuh ya cai mah wajar gitu kan da kersaum ya. Jadi inilah berat ya, disesatkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi gitu ya, ditutup telinganya gitu ya. Wa qalbihi gitu ya. Dan juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan ada penghalang ya dari pendengarannya. Itulah orang yang tersesat karena hawa nafsunya gitu ya. Terus amarah ya, kita tahu bahwa amarah itu hadisnya yang terkenal tuh ya. Salah seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi ya, minta nasihat. La takdob, itu jawaban Nabi gitu. Jangan marah gitu ya. Kamu gitu ya, di saat saum ini tidak boleh marah gitu ya gitu. Nah pas buka makan nyantai oke gitu ya gitu. Apalagi pas saum gitu ya, tidak boleh gitu ya. Kita tahan amarah itu karena itu sifat orang yang bertakwa gitu ya gitu. Jadi sifat orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh ya, wal afina 'anin nas gitu ya gitu. Menahan amarah dan memaafkan manusia. Ya segitu aja dulu lah ya yang bisa disampaikan, jadi beres tamat ya, selesai. Besok kita bahas yang lain ya gitu. Mau kita tauhid atau misalnya yang jadikan buletin buat hari buat bulan ya. Buat bulan Mei ya, itu bentar lagi ya. Aduh, kerasanya lewat 4 minggu gitu nya, kada buletin deui-nya gitu. Tong hilap ya gitu nya. Donatur gitu ya. Sanes nagih banyak kan dermawan di bulan Ramadan tuh ya. Itu ada hadisnya gitu ya gitu. Bahwa Nabi itu adalah Al-Jawad ya gitu. Dermawan di bulan Ramadan itu kan lebih lagi gitu ya gitu daripada angin yang berhembus gitu ya gitu. Ya segitu aja dulu ya. Wa'alafu minkum. Insyaallah kita bertemu lagi dengan bahasan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.